Pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang aneh sama dunia digital kita sekarang? Nah, sumber yang kita bedah kali ini berargumen kalau di balik semua kenyamanan ini ada sebuah kekuasaan tak terlihat yang lagi ngebentuk hidup kita. Yuk, kita selami bareng-bareng bayangan kekuasaan. Nah, pertanyaan ini bukan basa-basi loh. Sumber ini tuh seolah-olah nantang kita. Beneran siap nggak sih kita ngintip apa yang ada di balik layar HP kita? Sesuatu yang mungkin bakal bikin kita nggak nyaman. Ya, kita kan ngerasa hidup kita nyaman banget ya. Kita percaya kita yang pegang kendali, kita milih mau beli apa, baca apa, follow siapa. Tapi, gimana kalau semua pilihan itu, semua kebebasan itu cuma ilusi? Cuma sebuah panggung yang dibikin secantik mungkin supaya kita nurut-nurut aja. Coba dipikirin, setiap kali kita ngeklik, setiap kali kita nge-scroll, itu semua ninggalin jejak. Dan di balik tampilan yang kelihatannya ramah ini, ada sebuah kekuatan baru yang lagi bangkit. Ini bukan tentara, bukan juga pemerintah, tapi data, algoritma, yang diam-diam lagi nulis ulang aturan main hidup kita semua. Terus, siapa dong penguasa baru ini? Nah, sumber yang kita bahas ini ngasih nama yang keren sekaligus seram. Kekaisaran tak berwujud, sebuah kekuatan yang nggak punya bentuk, nggak punya batas, tapi ada di mana-mana. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, lupain deh peta dunia yang ada batas-batas negaranya. Kekaisaran yang baru ini, mereka nggak punya ibu kota, nggak punya bendera. Penguasanya, ya jaringan global perusahaan raksasa dan teknologi. Keputusan yang mereka ambil di Wall Street atau di Silicon Valley, itu bisa nentuin harga beras di desa, atau berita apa yang kamu lihat pagi ini di feed kamu. Kalau zaman dulu kan, kekuasaan itu soal tentara, soal benteng, soal wilayah fisik. Nah sekarang, kekuasaan itu soal algoritma dan pusat data. Pemerintah emang masih bikin hukum, tapi seringnya justru raksasa-raksasa teknologi inilah yang nulis aturan tak tertulis yang sebenarnya ngatur dunia kita. Oke, jadi kalau kekaisaran ini adalah kerajaannya, apa dong mesin penggeraknya? Jawabannya, menurut sumber ini, adalah sesuatu yang kita lihat tiap hari, korporasi. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan korporasi seperti yang kita bayangin. Coba bayangin gini deh, korporasi itu bukan sekumpulan orang. Menurut sumber ini, korporasi itu adalah sebuah mesin patologis, sebuah makhluk hukum yang dari sananya emang diprogram cuma buat satu hal, ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Kemanusiaan, kesejahteraan, itu cuma variabel-variabel yang bisa aja dikorbanin demi efisiensi. Jadi ini bukan soal CEO-nya jahat atau gimana ya, ini soal sistemnya. Sebuah sistem tanpa perasaan yang didesain untuk terus jalan, terus tumbuh, nggak peduli apapun yang dia tabrak di sepanjang jalannya. Nah, mesin ini kan butuh bahan bakar ya. Dan disinilah kita semua masuk ke dalam cerita. Pilar ketiga ini tentang kita. Tentang gimana kehidupan kita sehari-hari udah jadi sumber energi utama buat kekaisaran ini. Namanya adalah kapitalisme pengawasan. Kedengerannya emang agak ribet ya, tapi intinya ngeri banget. Hidup kita semua ini adalah tambang emas yang baru. Setiap foto yang kita upload, setiap status galau, setiap lokasi yang kita share, itu semua dianggap bahan mentah gratis. Siap ditambang, siap dijual. Coba renungin deh sejenak. Setiap like yang kita kasih, itu data. Setiap kata kunci yang kita ketik di mesin pencari, itu data. Setiap detik video yang kita tonton, itu juga data. Ini bukan lagi interaksi sosial biasa. Ini adalah transaksi. Dan inilah bagian paling menohoknya. Di dalam ekonomi baru ini, kita itu bukan lagi konsumen. Kita itu adalah produknya. Perhatian kita, data kita, bahkan prediksi tentang apa yang bakal kita lakuin besok, semuanya itu dibungkus rapi, dijual dan diperdagangkan di sebuah pasar yang bahkan kita nggak pernah lihat wujudnya. Jadi, di mata sistem ini, kita itu bukan manusia utuh. Kita ini ibaratnya sumber daya alam baru. Kita ini minyaknya, kita ini kayunya, kita ini komoditas baru di abad ke-21. Pertanyaannya kan, kok bisa semua ini kejadian secepat ini? Dan kayaknya kok nggak ada perlawanan yang berarti? Nah, pilar keempat dari argumen ini ngejelasin strateginya. Mereka menggunakan krisis sebagai senjata. Mereka menyebutnya doktrin kejut. Cara kerjanya gini, ciptakan atau manfaatkan sebuah guncangan besar. Entah itu krisis ekonomi, pandemi, bencana alam, apapun. Nah, pas masyarakat lagi panik, lagi bingung, disitulah momen emasnya. Momen buat ngedorong agenda-agenda radikal yang kalau dalam situasi normal nggak bakal pernah disetujuin. Oke, ini semua kedengarannya suram banget ya, saya tahu. Dan emang seharusnya gitu. Karena menurut sumber ini, kita nggak bisa ngelawan musuh yang nggak bisa kita lihat. Jadi, membuka mata, menyadari semua ini,
Itulah satu-satunya langkah pertama menuju kebebasan. Tapi, setelah ngebeberin semua yang gelap-gelap ini, sumbernya nggak ninggalin kita gitu aja. Di sini, nadanya mulai berubah. Ini bukan lagi sekedar peringatan. Ini adalah sebuah undangan. Sebuah undangan untuk berani melihat bayangan kekuasaan yang selama ini nggak kelihatan. Untuk berani menatap bayangan masa depan yang lagi mereka siapkan buat kita, kalau kita cuma diam aja. Dan yang paling penting, ini adalah undangan untuk melihat bayangan potensi kita sendiri. Potensi untuk melawan, untuk ngambil alih lagi kendali, dan untuk berani ngebayangin dunia yang sama sekali berbeda. Dan semua pemikiran ini seolah dirangkum dalam satu kalimat penutup yang bikin merinding. Sebuah pengingat kuno yang entah kenapa relevan banget sama zaman sekarang. Sesungguhnya ia dan pengikutnya melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Setelah ngelihat semua bayangan ini, setelah setidaknya paham sedikit garis besar kekuatan yang lagi bekerja di belakang layar, pertanyaan sesungguhnya bukan lagi buat saya, tapi buat Anda, buat kita semua. Apakah Anda siap?